Apa, Mak? Nggak masuk typingan Mama. Kembali lagi bersama Mambel Halu. Stay tune terus bersama Mambel Halu. Radio terhalu-halu, terlantam-lantam. Membahas apa, Mak? Enggak, orang ini membahas tiba-tiba ada yang memparodikan ibunya RG gitu. Oh, aku tahu nih yang dimaksud mereka ini kayaknya. Terus yang soal bendera. Nah, bendera itu kan semalam kan aku bahas itu adalah bendera negara kita. Berarti kan jika ada yang menggunakan bendera tersebut untuk hal yang tidak patut, nah itu sama saja dengan menghina. Ya, tahu aku udah lihat. Aku udah nonton sih. Tapi gue nggak ngerti ya yang diparodikan orang itu siapa. Menurut kalian siapa? Diam, nggak ada yang berani laporin. Sebenarnya siapapun bisa. Kak Anita aja boleh. Kak Anita pun boleh ngelaporin. Kak, ngapain nunggu orang? Karena kita satu, kita Indonesia. Iya kan? Karena kita satu, kita Indonesia. Jadi kalian pun, aku, kalian, siapapun itu dalam keadaan sehat tanpa tekanan, nah kalian bisa melaporkan itu. Kalau aku jujur Kak, repot kali aku Kak. Aku repot Kak, abis makan gini ngantuk. Ini aku nge-live kan, kalian tahu kan, jaga-jaga biar nggak ngantuk aja. Ngurus anabul. Siapapun berhak melaporkan itu, bukan aku mengompori, bukan. Karena itu bendera kita. Iya kan? Mau kalian bilang, oh dia ODGJ, misalkan dia ODGJ diduga, ya diperiksakan sayang. Harusnya diamankan. Itu aja. Kan nggak bisa kita bilang, oh orang ini ada gangguan, dia ini hanya melihat secara begini. Diperiksakan aja. Semua kan ada pembuktiannya Kak. Tapi menurut Mambel, ini gue sebagai host ya, kan kita lagi mainan ibarat kata podcast halu. Betul. Ya, jangan dibawa serius ya netizen, ini podcast halu ya. Kalau udah Mambel bersama halu berarti jadinya Mambel halu. Jangan ada yang tersinggung. Betul. Menurut Mambel sendiri dengan lagi booming parodi memparodikan itu boleh apa enggak ya? Kayak ini berawal dari konten gue kayaknya Mak, viral. Kalian tahu nggak, sadar nggak, kenapa India tidak ada lagi TikToknya? Karena tingkat pembulian di negara tersebut sangatlah tinggi melalui aplikasi TikTok. Dan itu sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Negara kita ini masuk Kak, masuk nominasi. Negara kita ini, maksud Kak Fonsta ini, kakak mana parodi, mana sarkas gitu maksudnya kan Kak? Mana parodi, mana bullying? Itu maksudnya kan Kak Fon? Kakak tidak bisa membedakan mana parodi, mana bullyingnya. Iya toh? Maka hanyalah pakar-pakar yang ahli dalam bidangnya yang bisa gitu. Itu foto asli, bukan parodi. Dari kalimat-kalimatnya kan bisa sayang. Itulah gunanya ada ahli bahasa, ahli telematika kek, yang bisa melihat dari raut wajahnya kek, seperti itu. Sige daripada posing-posing mending laporin langsung daripada dia kena UITE. Dia bukan UITE. UITE siapa? Kalau mau dilaporin sebenarnya Kak itu pernah aksi, tau nggak? Itu pernah aksi melalui media sosial.
sebenarnya itu kena. Terus yang kedua, penghinaan terhadap, aku bukan pendukung, tapi jangan karena dia public enemy artinya kena nggak fair. Kalau ini ya Kak, kalau ini ya celanya, ada celanya memang Kak Fon. Yang sangat-sangat disayangkan adalah itu dibebaskan bermain medsos. Ngerti nggak Kak? Itu dipublish. Itu dipublish. Andai saja, jika saja itu tidak terpublish, berarti kan itu orang memang cari ribut. Itu orang cari ribut. Kalau itu tidak terpublish, sayangnya ini memang terpublish. Nah, kalaupun ada yang memparodikan ini, satu, apakah dia seorang komedian atau dia adalah seorang konten kreator? Karena ada beberapa oknum orang yang menuhankan konten di atas segala-galanya, apapun itu. Jadi ya, sisi kemanusiaan itu udah dikesampingkan. Mam, kalau misalkan saya lapor, kira-kira saya keluar D nggak maksudnya? Tapi sebenarnya dia itu normal nggak sih Mam? Harusnya diperiksakan. Kalian ya, netizen yang di bawah nih, aku mau nanya sama kalian. Kalau dari sudut pandang kalian sendiri nih sebagai penikmat media sosial, dengan adanya parodi-parodi tersebut, kalian memandangnya gimana dari sudut pandang kalian? Tapi nggak masuk loh Mak di berandaku yang memparodi-parodikan. Jujur Kak, nggak ada masuk di beranda. Atau memang aku jarang scroll? Bukan Mak, sebenarnya itu kalau yang satunya itu gue nggak ngerti ya, karena kalau yang gue cek di berandanya dia sih yang nonton cuma 100.000, ya kan? Pas gue ibarat kata iseng-iseng posting ulang malah nembus 600.000, terus di lah banyak orang tuh. Dari situ rame tentang parodi-parodi itu. Ada beberapa yang memparodikan ya, gitu. Ada 2 lah, diduga public figure yang memparodikan, gitu. Public figure ini siapa? Adalah public figure, jadi sebenarnya kayak bisa seleb, bisa artis, kayak gitu. Iya, sebut aja. Siapa? Boleh disebut? Iya, sebut. Oh, kalau nggak salah itu kemarin tuh ngeliatnya si IM. Ismail Marzuki. Netizen coba kalian ketik. Kalian tahu nggak yang di bawah? Coba. Ismail Marzuki maksud kalian? Bukan. Coba tuh. Emma Waroka, dia memparodikan. Satu lagi siapa, guys? Nggak lewat di Mamber berarti diblokir. Your name. Aku tuh kalau info aja dapatnya dari orang-orang ini. Your name. Dan aku tuh jarang untuk apa Mak namanya refresh. YL, iya. Kalau Gali gue baru tahu. Gue nggak ngeliat kalau Gali. Gue nggak ngeliat. Kalau YL itu aku baru tahunya tuh kemarin, baru liatnya kemarin. Tuh jadi rame kan? Kalau kita gabungnya rame loh Mak, ngeri kali Mak. Iya mungkin gini ya Mak ya. Kasih Mak. Kalau aku sih nggak fokusnya ke sana, itu aja. Jadi sebenarnya memang lagi rame sih tentang parodi-parodi itu ya. Tapi ya terlepas dari itu ya tergantung lah penilaian kalian tuh gimana ya. Kalau aku jujur memang sempat ada aku naikkan story di Igoiku kan Mak. Yang Kak Devi, Kak Neti ada, tapi udah selepas itu aja. Tapi tidak yang sampai ku fokuskan gitu, enggak, karena kerjaanku jujur banyak. Ini maaf banget. Betul.
Gua aja. Cuman balik lagi, kalau kalian tidak suka jangan kalian lihat. Kalau gue tuh kayak lebih ke tolak ukur ya mak. Sebenarnya itu ada satu akun waktu itu ya, yang gue kayak lihat gitu kan. Sebenarnya gue juga nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena kan ini privacy juga kan. Karena ini mencangkup banyak hal juga kan, yang memang Mana di DM ini? gue ada banyak hal sih mak. Maksudnya Tentang hal yang mana? lebih ke arah kalau gue ngomong tuh akan membahayakan satu dua hal sebenarnya, tapi maksud gue tuh gini loh. Tapi tunggu dulu mak, aku potong dulu. Yang memancing kegeraman orang-orang itu adalah mulai dari si Miss Gosip yang memfitnah mamanya Niki. Itu kan awalnya kan. Betul. Sehingga banyak typingan impas lah bla bla bla. Padahal itu semua berawal dari si dari si Miss Gosip. Padahal Sehingga sebenarnya gini loh, dari sisi sudut pandang gue kan, Miss Gosip sendiri ini kan suruhan siapa kan sebenarnya belum jelas ya. abu-abu masih. Iya kan? Abu-abu. Kalau Masih itu- abu-abu kan. Oh, cuman sebenarnya karena Nasi keluarin aja karena Blok aja kegeraman, karena kegeramannya si para pendukung Niki, ya kan? Karena statement dari si Miss Gosip. Karena setelah gua cross check ya mak, gua tracking si Miss Gosip ini tuh sebelum ada kasusnya Niki memang dia itu udah hit banget, haters banget ke Niki Dari dulu. dari dulu. Dari kalau postingan lama-lamanya dia itu emang dia haters banget, bukan tentang sekarang doang ya, kayak gitu sih gitu. Nah, jadi kan ya mungkin para pendukung Niki ataupun fansnya Niki ini kan timbullah rasa kegeraman. Dicari lah, apalagi yang mereka dapatkan itu bukanlah hal yang tertutup atau ditutupi. Ngerti nggak mak? Ini kan memang dipublish di medsosnya. Dan yang sangat-sangat disayangkan juga akun tersebut, akun ibunya yang diduga ibunya ini itu tidak dalam keadaan private. Jadi itu bisa dimasuki oleh siapapun. Nah ini api-api ini sehat kita semua itu kan mak berawalnya kan. Nah tapi kalau aku kayak tadi kan kayak mana Membel lihat. Kalau aku sih ada rasa tidak tega. Jujur aja aku bilang mak, nggak tega memberikan dukungan terhadap orang yang kita sukai, memberikan dukungan. Kok jadi rame mak kita podcast berdua mak, ngeri kali. Kita podcast halu. Oh iya, oke. Untung ada nama gue ya mak, tetap halu ya mak. Iya, jadi maksudnya, ya. Kalau menurut aku sih ini orang kayaknya perlu dibawa diobatin gitu, bukan untuk dijadiin AIWO. Cuman beda lagi ya mak ya. Kalau aku kan memang gue nggak ada, gue mau fokusnya cuman gimana sini kita tetap sehat, ke situ aja. Betul. Untuk memparodiin gue nggak tega mak, jujur aja mak. Kalau gue nggak tega. Sama sih, gue sih sependapat ya. Terlepas dari ya setiap orang kan punya cara ngedukung masing-masing ya. Betul. Kalau aku tuh ngambil pelajaran dari dulu gue ngebela beberapa case juga ya kan. Gue lebih ke arah, untung sih gue tuh tidak pernah punya jejak digital membela sesuatu itu, membuli orang ya, nggak pernah sih. Itu prinsip gue dari dulu ya. Apalagi kayak misalkan membawa anak, keluarga atau apapun, gue tidak pernah mau sih kayak gitu. Pokoknya kalau dari hasil account Ibu Neti, aku cuma dapat 2 poin aja. Kalau untuk yang melanggar undang-undangnya ya parna aksi dan penghinaan terhadap lambang negara kita. Aku itu aja mak. Selebihnya udah. Aku nggak ada memparodiin Kak Helen.
Kalau ngebully personal orangnya mah ya iyalah, kalau sama-sama musuh mah yang penting jangan bawa keluarga, jangan bawa ibu atau anak atau apa. Kalau Betul. gue ngambil udah ngambil aja yang gue serang, ngapain gue nyerang yang anak dan lain-lainnya gitu loh. Tapi kan ini berawal dari mulutnya si Miss Gosip, Mak. Kegeraman orang-orang yang muncul ini karena dari si Miss Gosip ini dia memfitnah. Apalagi orang tuanya NM kan itu kan udah almarhum. Betul. Itu Harusnya kan memang yang yang diserangkan sebenarnya harusnya Miss Gosip aja. Tapi gue dari awal ya Mak, gue tidak pernah mau mengangkat VT Miss Gosip sama sekali. Boleh dicek VT gue nggak pernah angkat Miss Gosip satu kali pun. Karena dari awal gue itu udah yakin bahwa tujuan dia itu adalah insight, mau terkenal gitu. Kalau gue lihat ya, dan itu jujur, dan itu udah terwujud. Lu lihat deh, postingan dia itu sekarang setiap VT itu tidak pernah yang namanya nggak FYP, biarpun jatuhnya itu negatif ya, tapi apa yang dia mau itu terwujud. Karena apa ya? Karena maaf nih, pendukung-pendukung yang terlalu menurut gue terlalu memfokuskan untuk memviralkan dia. Padahal sebenarnya cara yang terbaik adalah itu sengaja di up gitulah maksudnya kan, Mak. betul, harusnya Dia kan itu, jadi aku aja yang bilang, Mak, Miss Gosip ini sengaja dibentuk, ditumbuhkan, kayak mana ya bahasanya, sengaja dipelihara. Udah aku yang ngomong ya kan, Miss Gosip ini aku yang ngomong. Si Miss Gosip ini adalah makhluk hidup yang sengaja dibentuk, yang sengaja dipelihara. bukan Mama, maksudnya gitu loh Mam. Eksepsi aja baru dibacakan dia langsung Dia udah tahu bilang bahwa eksepsi itu ditolak. Ditolak, betul. Ada apa? Padahal kalau misalkan pun si abu-abu itu nggak dateng karena dia bilangnya dadakan, kan nggak mungkin. Masa nggak ada sih, nggak ngedenger sih informasi bahwa ada sidang prestasi Betul. kayak gitu. Tapi sebenarnya, Mak, sidang wan prestasi itu kan kayak sidang cerai-ceraian gitu kan, Mak. Nggak datang juga sebenarnya nggak apa-apa. Nanti ujungnya kan itu hakim itu akan mengambil keputusan. Tapi kan maksudnya secara wajibnya kan harusnya datang. Betul, tetapnya. Kalau dia kan melalui perwakilan kan, pengacaranya untuk mediasi. Kalau tidak ketemu titik mediasi ini ya udah. Balik lagi ya ke Miss Gosip ya, maksud gue itu kemarin itu lebih bagus itu langsung pihak dari Niki bertindak langsung, udah ceblosin aja langsung ke penjerong kan, daripada di viralin sama si A, si B, si C, si D. Itu justru malah membuat dia jadinya ya sesuai dengan apa yang dia mau terwujud. Tapi kan, Mak, enggak ini kan, Mak, enggak digubris kan dia sama Niki. Sama Niki nggak digubris, tapi kan kayak misalkan maaf nih ya, yang tadi kita sempat bahas yang ibarat kata hamba konten ya kan. Betul. Pun yang ibarat kata yang lagi panas apapun, ya lu up aja demi hanya konten. Dan harganya sebenarnya itu tidak efektif banget menolong Niki. Justru malahan menurut gue itu akan membuat Miss Gosip naik dan dia semakin merajalela membuat VT-VT untuk menyerang Niki. Menurut gue hal yang lebih bagus adalah ciduk langsung masukin penjara, udah biar dia kagak usah bikin konten. Kalau gua, karena gue udah tahu di saat dia up VT ya, ibarat kata menyenggol almarhum ibu gua simpen videonya, gua laporkan ke pihak wajib, langsung diproses, ambil tangkep. Daripada lu orang ngeviralin, ibarat kata lu viralin dia, padahal lu sendiri adalah konten kreator besar, lu viralin sesuatu yang menurut gua nggak penting, yang akhirnya sekarang juga dia tetap merajalela, nggak ketangkep, nggak keciduk. Jadi kayak waste aja, menurut gua wasting time aja.
Thank you Kak Nadia. Wasting time aja mak menurut gue, makanya gue tidak pernah mau memposting dia sama sekali. Sama sekalipun gue tidak pernah memposting dia di feed gue. Gitu. Kalau gue Jangan digubris sih, Mak. betul Pak, nggak mau gue. Semakin digubris ya dia akan semakin mendapatkan ruang dan tempat. Itu. Betul. Karena pada dasarnya konten kreator seperti itu adalah ya yang gue bilang ya, banyak cara untuk menjadi seleb. Salah satunya seperti itu, nyenggol artis. Betul. Tanpa punya prestasi, Betul. tanpa punya kemampuan. Yang penting lu nyenggol artis, lu ibarat kata nyerang artis, ya udah di state lah sama banyak orang, dan itu membuat tuh jadi naik. Gitu. Drama halu nanti lu yang pansos. Kalau gue mah emang dari awal udah bilang pansos, tanpa nyenggol pun gue udah bilang gue pansos. Jadi gimana? Kalau aku dari kasus ini banyak numpang benar katanya. Balik lagi Kak, kalian yang bisa menilai itu. Kak, masalahnya Kak, kalau aku tuh ibarat kata nggak ngeposting muka pribadi Kak. Aku lebih ke berita-berita gitu sih. Aku tidak menjual diri. Betul, kalau aku menjual diriku di berita, atau mungkin aku menjual diriku sendiri dalam konten, aku menunjukkan mukaku, aku ingin menaikkan insightku, orang mengenal aku banyak, itu baru gitu. Gua pansos, gua kasih tau sama lu ya, selama gue kenal sama artis, Aku tuh- dan gue membantu case artis, berapa kali artis ngajak gue ketemu, gue nggak pernah mau. Gue bisa aja tuh kayak orang-orang lain, gue ketemu, gue meet up, gue foto, gue memberitahukan mereka bahwa gue dekat dengan mereka, tapi gue nggak pernah selama ini ngasih tahu ke orang gue dekat dengan A. Banyak rahasia yang gue simpen, nggak pernah orang tahu. Begitu. Kalau yang pansos itu sebenarnya gampang sih Kak, dikit-dikit konten. Udah. Masa kalian nggak bisa menilai itu? Masa kalian nggak bisa membedakan mana yang pansos, mana yang tidak? Iya toh, dikit-dikit ngonten, apa-apa ngonten, udah dari situ kan nampak Kak. Ini aku pet-pet aja ngomong sama kalian, aku minta maaf aja nih. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Iya toh, Betul. itu aja. Kalau di otak gue tuh satu sih mak, apapun indikasi kalian membela Nikita, mau lu urusan lu pansos ataupun lu tulus, gue whatever, yang penting lu ngedukung Nikita. Bener dong mak, itu hak mereka masing-masing ya mak. Mau keperluannya dukung secara tulus, mau ngedukung secara pansos, atau lu mau peduli insight atau apapun itu, gue nggak peduli, yang penting lu ngedukung Nikita. Karena memang Nikita menurut gue ya di jalan yang benar loh. Betul. Menurut gua, kalau dari logika gua nih, kita nggak usah ngomongin dakwaan ya, kita ngomongin secara logika. Gue kenal sama Mambel, anggap aja gue